Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu. Di minggu yang baru Tuhan boleh bawa kami kembali datang ke rumah-Mu ya Tuhan, untuk datang beribadah ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Kau melayakkan kami untuk boleh datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh hidup kami mau bawa hidup kami dengan hati yang tulus, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Dan anugerah-Mu yang boleh melayakkan kami untuk menghampiri-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga berkenan hadir menghampiri setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Roh Kudus, Engkaulah yang bertata dan berkuasa atas ibadah kami pagi hari ini. Kau tuntun pimpin setiap kami Tuhan. Biar pujian, penyembahan, doa, syukur kami semuanya kami persembahkan dan semua berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Yang siap beribadah bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah buat kita semua. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya percaya kita pagi hari ini yang datang adalah orang-orang yang puas dengan kebaikan Tuhan. Amin. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh
Saat ku mencari ku mendapatkan.
Engkau memberikan yang terbaik bagi kami anak-anaknya. Sebab kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami menyatakan bahwa kasih setia-Mu nyata bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kasih-Mu yang setia memberkati dan melimpah setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kita saudara. Bersama-sama kita berdiri. Haleluya. Bersama-sama kita berdiri, saudara. Kita siapkan hati kita mengenai firman Tuhan. So kita percaya firman Tuhan tidak pernah gagal untuk membenahi setiap firman-Nya. Haleluya. menolong hidupku. Ku percaya Tuhan yang
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sebab Tuhan yang lebih tahu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Yang mari kita sampaikan Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong yang mulia katakan cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. bersama-sama kita katakan Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Janji-janji-Mu. Bila firman Tuhan tergenapi. Haleluya Yesus. Menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau bekerja dalam segala sesuatu karena kebaikan. Bagi orang yang
mengasihi-Mu. Bapa kami yang di sorga, Engkau datang melawanlah kami pada siang hari ini Tuhan. Engkau datang dan membuka setiap yang terselubung, yang rendah Engkau tinggikan, yang tertutup Engkau bukakan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami mendengarnya dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar, dengan jiwa yang merindukan firman-Mu. Berkatilah kami, buang segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Kami tolak hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Allah kami yang bangkit dan yang naik ke sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus, kami percaya kepada-Mu. Hanya kepada Engkau saja kami berbakti, hanya kepada-Mu saja kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita masuk dalam satu dimensi supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang tidak memiliki status kepemilikan ya. Supaya kita lebih mengerti lagi keberadaan kita di dalam Tuhan. Ya, supaya jangan kita semeraut. Karena Allah itu Allah yang sangat detil, sempurna sekali, karyanya sempurna. Dan mari kita mulai firman Tuhan pada siang hari ini dari pembacaan Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca firman Tuhan Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16 ya. Sama-sama mari kita membaca. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah saya ulangi sekali lagi ayat ini buat saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Selama ini pemahaman kekristenan kita hanya mengklaim, mengimani, mempercayai di kalimat yang terakhir, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Saudara, ternyata tidak semua. Nah, sebanyakan kita hanya mengambil sepotong dan kita jadikan doa, dan kita jadikan iman, dan kita jadikan sebuah keyakinan bahwa apapun yang kita minta dalam nama Tuhan pasti Dia berikan. Nah, saudara, ternyata siapakah orang yang berhak menggunakan, mengatasnamakan nama Tuhan?
Ketika Allah memberikan 10 perintah di atas gunung Sinai, itu bukan hukum Taurat ya. Kebanyakan orang mengenal itu sebagai hukum Taurat. Kita salah kaprah ya. Itu tidak masuk dalam 666 hukum Taurat. Itu adalah 10 perintah Allah. Dan salah satu di situ dikatakan adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti tidak sembarangan orang, sekalipun secara teknis saudara bisa melafalkan nama Tuhan. Dan banyak orang Kristen dan banyak juga pendeta hanya memenggal ayat ini dalam nama Yesus. Tapi pertanyaannya, siapakah yang diberi hak, yang diberi mandat, yang diberi otoritas untuk mengatasnamakan Tuhan, termasuk dalam doa saudara? Saudara, saya dua kali saya pernah mendapat mandat dari Jakarta untuk mendirikan organisasi. Dikasih mandat, dikasih kepercayaan, saya pegang surat mandat, baru saya pergi mencari orang-orang yang akan saya pilih untuk menjadi pengurus. Surat mandat ini modal saya berkuasa di sini. Nah, apa yang saya lakukan di sini direstui di Jakarta. Siapapun yang saya pilih di kantor ini akan direstui di Jakarta. Karena saya sudah mendapat otoritas dan saya diberi hak untuk menentukan. Maka di sini dikatakan, maka aku akan menetapkan engkau supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saudara, orang yang berhak menggunakan nama Tuhan, kembali ke awal, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen adalah orang yang punya status, bukan dipanggil. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Allah akan memilih. Setelah dia pilih, dia tetapkan, dia bikin SK-nya. Setelah keluar SK-nya, pergi. Ya, saya di GPIA dapat SK sebagai ketua BPD. Saya berhak untuk memberhentikan. Saya juga diberi hak untuk mendisiplin hamba-hamba Tuhan di sini, di sinode. Karena apa? Saya sudah dipilih, saya diberi mandat, saya diberikan otoritas, saya diperlengkapi dengan apa? Dengan pasal-pasal. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara diperlengkapi, dipilih Tuhan, saudara itu diperlengkapi oleh firman Allah. Jadi jangan alergi dengan firman, karena firman Allah itu satu bentuk otoritas tertinggi. Karena firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Tetapi saya, orang Kristen, belum memahami firman itu apa. Kita selalu memandang firman Allah seperti orang Israel memandang hukum Taurat. Dia tidak nyaman dengan firman Allah. Kita tidak merdeka dengan firman Allah. Kita tidak merasa bebas. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kadang-kadang selalu menjadi salah pemikiran. Nah, tapi saya akan fokus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang dipilih Allah, itulah khotbah saya hari ini. Siapakah orang yang dipilih Allah? Nah, kita lihat kriteria orang yang dipilih Allah. Ada sebuah cerita di dalam kitab 1 Samuel.
Nah, bagi anak-anak sekolah, kalian perhatikan baik, karena hidup ini penuh dengan kompetisi, dan kompetitor kalian bukan lawan yang mudah, ya, bukan lawan yang ringan. 1 Samuel pasal 16. Nah, kita lihat sebuah cerita ketika Allah akan memilih salah satu dari 8 orang anaknya Isai untuk menjadi raja. Ya, ayat 1 saya baca. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anak yang telah kupilih, anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat saya lompat saja ya. Kemudian ayat 3. Undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku seorang yang akan kusebut kepadamu. Ayat 4. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 6, saya lompat saja. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, anaknya Isai yang pertama, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ada 8 orang anak Isai, dan ada 7 orang yang hadir di dalam undangan itu. Ada 7 orang yang dipanggil memenuhi undangan. Anak yang pertama lewat, namanya Elia. Secara penampilan anak ini sempurna. Dia gagah, dia rapih, dia tegap. Secara pandangan mata, dia masuk dalam kriteria untuk menjadi seorang raja menurut ukuran pandangan penilaian Samuel secara manusia. Nah saudara, ketika Samuel yakin bahwa itu pilihan, ternyata tidak. Saudara tahu, seringkali kita sudah merasa yakin dengan pilihan, dengan keputusan kita. Seringkali kita sudah merasa mantap dengan keputusan yang kita ambil. Apalah itu, memilih kerja, memilih calon suami atau istri, mengambil keputusan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah disinilah saudara harus menilai mana bagian Tuhan, mana bagian kita. Sudah yakin sekali Elia, sudah mantap sekali Samuel melihat Elia, tetapi datang Tuhan. Tuhan berkata kepada Isai, kepada si Samuel, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Apa salah Elia?
Kalau saya jadi Samuel, tentu saya tanya, apa salah dia? Kulihat bagusnya, tegapnya, cocok jadi raja. Apa salahnya Tuhan? Sehingga engkau menolak dia. Ingat, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Maka Allah punya cara pandang. Ditolaklah Eliab ini. Ya, alasan Tuhan jelas, karena aku melihat hati. Kau tidak bisa melihat hati Eliab. Aku bisa melihat hati Eliab. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah ketika Allah menjatuhkan pilihannya, maka dia kalau dia pandang dari ujung kaki sampai ujung rambut saya, apa yang dicari Tuhan bukan hidung mancung, bukan mata yang bagus bulat, bukan kulit yang putih. Ketika Tuhan melihat saudara hari ini, seberapa banyak yang datang memenuhi undangan, datang di kebaktian, tetapi saudara, yang dipilih Tuhan berdasarkan apa yang ada di hati saudara. Orang yang dipilih Allah adalah orang yang dilihat Tuhan hatinya. Oke? Lalu ayat 8, silakan jemaat. Ayat 8 dan 9. Silakan. 2, 3. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menunjuknya lewat depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini bukan dipilih Tuhan. Kemudian Isai menunjuk Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 10 sekali lagi. 2, 3. Demikianlah Isai menunjuk ketujuh anaknya lewat depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Semuanya tidak dipilih Tuhan. Padahal mereka hadir dalam undangan. Mereka memenuhi undangan. Mereka dipanggil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa kekristenan kita yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya sudah kebaktian, yang penting saya sudah melakukan. Nah, itu yang penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting saya ikut. Orang berdoa, saya berdoa. Orang ke gereja, saya ikut ke gereja. Bahkan orang melayani, saya juga ikut melayani. Orang membersihkan gereja, saya juga ikut. Itu semua dalam level undangan. Apakah saudara melakukannya dengan hati? Itu Tuhan yang tahu. Dan saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel seorang nabi yang hebat sekalipun tidak bisa menilai, tidak mampu melihat, tetapi Tuhan. Nah, ketika 7 orang sudah lewat, Samuel mulai ketar-ketir. Tidak satu pun dipilih Tuhan. Dan dengan harap-harap cemas dia bertanya sama Isai, Isai, inikah anakmu semuanya? Oh tidak. Ada satu orang yang tidak hadir. Di mana dia? Dia sedang menggembalakan 5 ekor domba nun jauh di padang sana. Kenapa kau tak beritahukan kepadanya? Karena kupikir yang 7 ini sudah bisa terpilih. Karena kupikir yang 7 ini sudah cukup masuk kriteria untuk bisa dipilih jadi raja. Karena Isai juga bisa salah menilai. Karena dia punya 8 anak laki-laki, yang paling bungsu namanya Daud. Dan Isai punya anak, dia tahu karakter anak, dia tahu kelebihan anak, dia tahu kemampuan anak. 8 anaknya pasti dia kenal ke 8 anaknya. Sekalipun Isai sudah menghadirkan 7 anak ini, menurut dia sudah mampu, sudah cakap, sudah memenuhi kriteria, tapi Tuhan tidak melihat satupun dari hati mereka yang bisa dipakai oleh Tuhan.
Jadi saudara, pertama, orang yang mau dipilih Tuhan, orang yang bisa dipakai Tuhan hatinya. Bukan kecakapan itu bisa. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Turki berubah nama negaranya, bukan lagi Turki. Saya kasih tahu, bukan saya sok tahu, tapi Turki. Susah nggak saya memberitahukan ilmu yang ini kepada saudara? Dalam tempo beberapa detik, saudara sudah tahu. Oh iya, sekarang Turki tidak lagi disebut Turki, tapi Turki. Untuk menerima pengetahuan nggak susah. Ketika anak saya belajar peta Indonesia, karena saya juga dulu hobi IPS, ya, nah ibu kota negara Sumatera Barat Padang, detik itu juga dia tahu. Saudara, makanya tidak susah. Yang susah itu adalah membangun karakter. Makanya karakter kita itu, yang membangun karakter kita itu pertama keluarga. Itu pertama. Jadi karakter itu perlu dibangun dari umur 0 sampai 9 tahun secara psikologis. Secara ilmu psikologis, membangun karakter anak itu dari 0 sampai 9. Tapi kalau saya, menurut yang saya tahu dari firman Allah, tidak 0 sampai 9. Kasih sama saya dari 0 sampai 7 tahun. Nah, kalau nanti mau dileskan bahasa Inggris, nggak susah. Kalau mau sedang dileskan matematika, 3 bulan. Ya, saya nggak memuji anak saya. Saya tahu dulu dia matematikanya nggak bagus. Sampai Andi dulu, suaminya Mbak Fria, bilang, Om, antar aja ke rumah, biar saya ajar. Saya nggak bisa ngajar dia matematika. Saya nggak nyangka dia lulus SD, nilai matematikanya tertinggi. Ternyata saudara, pengetahuan itu bisa ini. Tapi untuk membuat dia mau belajar, mau bersungguh-sungguh, mau serius, mau benar, itu karakter. Ya, itu karakter. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ketika Daud datang, harapan Samuel mulai muncul. Ya, berarti ada satu lagi harapan. Maka lalu Samuel berkata kepada Isai, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ini ayat 13. Sejak hari itu, ingat ini, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, kecakapan Daud dibanding dari 7 saudaranya, Daud tidak punya kecakapan yang mumpuni. Nah, saudara, Daud tidak punya kecakapan itu. Saudara lihat, ya. Tapi bagi Allah itu bukan sesuatu yang sulit. Ketika Daud berperang melawan Goliat, ini bukti. Ini bukti orang yang dipilih Allah itu. Bukan engkau yang memilih aku yang memilih engkau. Aku menetapkan engkau supaya engkau pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin. Nah, saudara, anak-anak, perhatikan ini. Ya,
engkau jangan pergi berperang, tapi engkau bukan orang pilihan Allah. Ini susah. Ya, saudara, Daud berperang melawan Goliat, sementara Raja Saul, sementara semua tentara-tentara termasuk 7 orang saudara Saul yang ikut berperang, tidak ada yang berani melawan Goliat. Lantas datanglah Daud mengambil keputusan untuk berperang menghadapi Goliat. Anak-anak sekarang apa? By one by one. Goliat datang dengan lembing, dengan pedang, dengan perisai. Satu orang khusus memegang perisai Goliat, canggih. Untuk zaman itu sudah sangat canggih musuh yang dihadapi oleh Daud. Sudah sangat tinggi levelnya, sudah sangat tinggi senjatanya. Saudara tahu, Daud ini belum pernah menggunakan pedang. Daud ini belum pernah menggunakan tombak. Daud ini tidak pernah menggunakan pakaian perang, begitu polos, tidak berpengalaman, tidak punya keterampilan, tidak punya ilmu bela diri, tidak punya ilmu perang apapun. Tapi dia menghadapi Daud menghadapi Goliat sebagai orang pilihan. Tuhan yang pilih dia. Lantas orang ini mengambil batu dari sungai. Kelasnya sangat beda, terlalu jauh kelasnya. Tapi jangan minder, ya. Nah, anak-anak kita kan kebanyakan kalah. Dilihatnya orang sudah canggih, langsung cium. Iya kan? Saudara, nggak pede. Tapi Daud diambilnya 5 batu. Saudara, 5 batu, hanya 1 yang dipakai Daud untuk dilemparkannya, menembus batok kepalanya si Goliat. Yang dipakai Tuhan apa? Sehingga dia berhasil. Tetap hati. Apakah Tuhan suruh dulu dia kursus jadi pendekar? Tunggu dulu dia kursus ilmu bela diri. Tunggu dulu dia ikut ilmu perang, baru Tuhan pakai dia. Terlambat. Makanya dikatakan Tuhan, apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan menyertai. Engkau akan mendapatnya. Amin. Karena dia orang pilihan, bukan orang panggilan. Walaupun batu, tetapi batu ini demi nama Tuhan yang dipakai oleh Daud. Batu dalam nama Tuhan bisa membunuh Goliat. Amin. Bukan karena modal besar, bukan karena senjata hebat, bukan karena orang tua kita mampu, bukan karena kita disekolahkan tinggi, bukan karena kita punya modal yang dipersiapkan orang tua. Kalau saudara dipilih Tuhan, batu pun dikasih, batu itu bisa menjadi senjata. Amin. Kalau engkau dipilih Tuhan, 10.000 pun dikasih orang tuamu, 10.000 itu bisa membuat engkau maju dan berhasil. Amin. Sekalipun orang semua diantar ke sekolah naik sepeda motor, naik mobil, engkau pergi dengan jalan kaki, itu pun bisa dipakai Tuhan kalau engkau orang pilihan. Amin. Saya paling kesal anak-anak kawan saya di badminton, baru SMA udah 3 sepeda motor habis semuanya. Tadi jualnya, tadi apain? Kalau anak bulan bilang aku mulai ini, iya. Kalau nggak diagi yang nggak sekolah nyong, aku bilang mendingan dia nggak sekolah. Kau kasih sepeda motor, kau yakin dia pergi sekolah? Enggak juga katanya.
Iya. Saya kalau kawan-kawan cerita begitu mendidih darah saya. Tapi udah terlambat. Ya. Karena kalau kita mau bangun, ini maaf ya bapak-bapak, bapak-bapak atau pria, kita diciptakan jadi pria, kita diciptakan jadi laki-laki untuk mengajar. Mungkin nanti bulan 10 kita akan ada seminar pria. Bukan mungkin, pasti. Sudah tahu tanggalnya. Nah, saya akan isi satu sesi nanti. Setiap laki-laki dia harus bisa mengajar. Dan lagi istri yang disuruh berdoa. Kita kehilangan otoritas di rumah tangga. Nah saudara, tapi saudara kalau mau belajar, baca dulu Amsal. Oh bapak-bapak atau laki-laki, karena yang laki-laki suatu hari akan jadi bapak. Ya, baca Amsal. Saya minta baca Amsal. Apa itu? Dengarlah didikan ayahmu, dengarlah ajaran bapakmu, dengarlah. Jadi nggak diam dia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah memilih Daud, karena Allah melihat hatinya Daud. Ada apa di saudara? Dia kalau orang pilihan, apa yang ada di hatinya Daud? Saudara lihat dalam Mazmur pasal yang ke-119. Ini sebuah kebiasaan dari hidupnya Daud. Saya minta anak-anak sekolah yang kuliah, yang SMP, SMA, baca ini sama-sama. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Sudah dapat? Oke. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Yang pantaslah ini yang dipilih Tuhan. Ini yang connect sama Tuhan. Inilah yang nyambung sama Tuhan. Makanya Tuhan memilih Daud, karena di hati Daud tersimpan janji. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau Allah mau melihat kita, seberapa kita yang hadir hari ini di gereja ini masih undangan, apakah Tuhan melihat hatimu supaya Tuhan bisa memilih engkau, menetapkan engkau, dan mengutus engkau? Pergilah, hasilkanlah buah yang banyak. Apapun yang kau minta dalam namaku, engkau akan menerimanya. Amin. Itu untuk orang pilihan. Orang pilihan itu dia punya SK-nya, punya mandat. Tidak ngaku-ngaku. Makanya kita hanya teriak-teriak bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan bilang, jangan sembarangan kau bilang namaku. Kenapa Tuhan? Kau bukan pilihanku. Kenapa kau tidak memilih aku? Di hatimu tidak ada firman. Ya. Jadi pertanyaannya gimana Pak Pendeta supaya firman itu masuk ke hati saya? Saudara mau? Mau? Ya. Kalau mau, puji Tuhan. Ya, kan ini masalah gereja. Ada beberapa anak yang saya tanya kemarin mau sekolah Alkitab. Saya tanya, kau mau sekolah Alkitab, udah pernah kau baca Alkitab sampai tamat? Belum. Udah pernah baca ini? Belum. Jangan kau sekolah Alkitab kalau kau belum pernah baca Alkitab. Mau jadi apa enggak? Saya baru 2 orang yang saya rekomendasikan. 30 tahun saya melayani Tuhan, hanya 2 orang yang saya rekom untuk jadi sekolah Alkitab. Saya nggak mau sembarang.
Gimana dia mau jadi hamba Tuhan? Baca Alkitab aja nggak pernah. Baca mana mau dipilih Tuhan kalau di hati kita tidak ada firman Tuhan? Terus hamba Tuhan yang mana yang berkhotbah? Ini maaf, saya koreksi sudah. Banyak hamba-hamba Tuhan mau jadi pendeta, ribuan. GPK saja punya 2 sekolah teologi, belum lagi yang online. Ada 400 sinode nama gereja di Indonesia. GPA, GBI, GPDI, Gereja Tuhan, Gereja Pusat Injil, GPT, GBT. Masyarakat pusing mendengar nama gereja, lengkap di Indonesia. Kalah Amerika, kalah Cina. Cina penduduknya terbesar di dunia, Indonesia kebanyakan nama gereja di dunia. Belum lagi yang Protestan, HKBP, HKI, apalagi GKPS, GKPI, GKPA, Karo lagi, Nias lagi, Gemim lagi, 400. Saya potong setengahnya. Biasanya setiap sinode gereja punya 1 sekolah teologi atau sekolah untuk melahirkan pendeta. Belum lagi GPDI. GPDI punya sekolah kitab banyak. Saya rasa 10 lebih di Indonesia. Di Riau 1, di Tanjung Pinang 1, Cianjur 1, SAP 1, banyak. 10 kerasa lebih. Itu baru 1 sinode. Taruhlah 200, saya bagi 250%. Ada 200 sekolah teologi. Belum lagi sekolah teologi yang non denominasi, Duta Wacana, Satya Wacana. Ada 200. Taruhlah 200 itu menghasilkan 50 saja. 50 orang saja dari 1 sekolah setiap tahun. 50 kali 200 sudah berapa? Sudah 10.000. Setiap tahun Indonesia menelurkan 10.000 hamba Tuhan. Pertanyaannya, di mana mereka? Saya aja tamat sekolah Alkitab menelurkan 130 zaman saya. Itu baru 1. Ini saya potong aja 50 lah. Kayak nomensen berapa tahun, berapa kali setahun, pasti lebih dari 50. Seminari berapa orang? Ada 10.000 orang membanjiri ini aja ngisi gereja ada penuh. Tapi tidak pilihan, maaf, tidak pilihan. Berguguran di lapangan, berjatuhan. Ini sudah sekolah Alkitab, ini sudah sekolah teologi, apalagi kita. Maaf. Jadi bukan sekolah teologi aja, bukan sekolah Alkitabnya membuat kita dipilih Tuhan. Apakah di hatimu ada firman Allah sehingga musuh sebesar Goliat sekalipun tidak membuat engkau jatuh? Amin. Di mana 10.000 hamba Tuhan yang jebolan STT, jebolan sekolah Alkitab, kau tak nampak? Gugur dalam pertempuran, dalam cobaan, dalam godaan, dalam kehidupan, gugur, jatuh. Kenapa Tuhan biarkan? Bukan Tuhan yang membiarkan. Pertanyaan, Tuhan tidak pernah memilih mereka. Kenapa Tuhan tidak pilih mereka? Mereka yang pilih dirinya sendiri untuk jadi hamba Tuhan. Kenapa Tuhan tidak pilih? Bagaimana saya memilih? Tidak ada alasanku memilih. Karena di hatinya tidak pernah ada firman. Seperti Daud menyimpan firman dalam hati. Jadi jangan kita berpikir kita sudah bertuhan. Saudara, ada berapa banyak yang gugur? Termasuk kayak saya dulu di sekolah, si Buria, gugur, jagonya mancing saja. Tapi saudara mau, kenapa? Saya bilang, tidak dipilih Tuhan. Hanya kita yang pilih diri kita sendiri.
Tuhan menghadapi Goliat? Nggak sanggup kan? Dan ketika orang merasa dipilih Tuhan, dia kalah oleh Goliat. Tuhan, kenapa nggak tolong saya? Jangan salahkan Tuhan. Kenapa Saul nggak berani melawan Goliat? Kenapa abang-abangnya seperti Eliab, Abinadab, Syama, semua yang jago-jago itu tidak bisa menghadapi Goliat? Sudah kalah duluan sebelum berperang. Jadi saudara, kita didik anak-anak kita berpengetahuan bagus. Bagus. Saya juga sekolahkan anak saya. Saya juga motivasi. Ya. Tapi bagian saya, bapaknya, menaruh firman Tuhan di hatinya. Itu tanggung jawab saya. Karena saya tahu, tinggi pun ilmumu, engkau menghadapi dunia yang penuh persaingan. Kompetisinya luar biasa. Nah sekarang kembali, bagaimana firman Allah itu bisa masuk di hati kita? Ulangan pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-18. Ayo, mari kita baca sama-sama, terutama anak-anak. Ya, kalian boleh memiliki ilmu setinggi langit, tapi engkau bisa gugur dalam setiap cobaan. Ya, disogok nanti bisa jatuh dalam dosa. Ulangan 11 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di haleluya. Di manakah seharusnya firman Allah itu berada? Di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Ketika Tuhan melihat ini tidak ada, Tuhan akan pilih. Makanya Musa bisa dipakai Tuhan membelah laut Teberau. Padahal Musa ini orang yang punya pembicaraan terganggu, cacat, gagap. Dia gak punya looking good. Sampai Musa bilang, janganlah aku good looking ya, terbalik ya. Kalau dilihat gitu, cewek-cewek gak ada yang ngasih Musa. Bilang I love you aja, gak jadilah. Gitu. Mau bilang I love, putus. Kayak istri mati. Gitu. Ya, saudara, enggak good looking. Cewek-cewek melihat Musa nangis, tapi dipakai Tuhan. Tuhan bilang, pukul laut terbelah, pukul batu keluar air. Mantap. Karena apa? Ada firman di hatinya, ada firman di jiwa. Amin. Nah, gereja nggak dibesarkan dengan ini. Saya cemburu kalau orang tua hanya mengajarkan anaknya belajar, bikin PR, sebentar kasih dia. Iya, tapi tidak pernah kita reward. Baca kita. Terima kasih ya. Kita kehilangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya firman Allah ini bisa masuk di dalam hidup kita, maka di dalam ayat 19, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi kalau orang tua duduk dengan anak, urut bapak. Baru dia duduk dekat kita, ambilkan dulu bapak.
rokok. Nah, makanya anak takut duduk dekat kita, karena akan mendengar perintah-perintah selanjutnya. Lebih baik kabur. Daripada kau duduk-duduk di situ, mendingan kau cabut rumput itu. Ya, lari dia. Ya kan? Apa kerjamu? Dah lah Pak. Kau cabut dulu uban Bapak. Ini udah uban semua nih Pak. Tidak perlu dicabut, dicukur aja. Iya, tapi ngobrol lah, ceritalah kita tentang hidup ini, cerita kita tentang kebenaran. Anak saya tanya, Pak, aku diejek sekolah Bang. Bapak dulu pernah diejek ya? Kenapa Bapak orang Kristen? Oh pernah nak. Setiap kali Bapak diejek dulu, Bapak hajar orangnya, tapi kau jangan. Sekarang zaman udah beda. Saya anak guru dulu saya hajar, sampai robek mulutnya saya lemparin batu bata. Ya, bilang batak kaku, saya ambil batu bata saya lempar. Robek, dipanggil mamaku. Anak ibu melempar anak saya, lihat dijahit mulutnya. Nggak serpihan batu-batu. Iya loh, kau lempar. Iya mak. Kenapa? Bilangnya aku kafir mak. Bilangnya aku batak. Sering dibilang teman-teman anak dulu. Lempar lah. Karena lebih besar dari saya. Tapi saya bilang sama anak saya, jangan lempar, nanti apa yang dipanggil. Kacau itu, ampuni saja dia. Ya. Cerita. Saudara, berarti supaya firman Allah itu masuk ke hati harus berulang-ulang. Nggak bisa sekali. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu. Firman Allah itu harus terus dimanapun, di lingkungan manapun, di pekerjaan manapun, di situasi manapun, dia harus ada. Amin. Nah makanya anak-anak kalau di sekolah ada tahfiz, baca Al-Quran, baca doa atau apa, kalian bawa Alkitab, baca di gereja, baca di sekolah. Amin. Ya, gitu. Bawa Isoma setiap siang istirahat, sholat, makan. Itu kan waktunya cukup lama. Ya, baca, bawa Alkitab. Di mana? Di dinding ketemu, di tiang ketemu, di pintu rumah ketemu, di dahi ketemu, di tangan ketemu, di mana-mana. Firman Allah itu baru dia bisa masuk ke hati kita. Inilah pilihan Allah. Ayat yang terakhir, saudara. Ya, jadi jangan kita merasa dipanggil Tuhan sudah berhak kita menggunakan nama Tuhan. No. Ini baca lagi 1 Korintus. Karena yang diberikan mandat bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan firman, ya, firman itu berisi kekuatan Tuhan. Amin. 1 Korintus pasal yang pertama, saya baca dari ayat 27. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Itu Daud tadi. Dia yang paling bodoh dari 8 bersaudara, dipilih Allah memalukan raja Eliab dan abang-abangnya dengan mengalahkan Goliat. Tapi ini orang pilihan. Dan ayat selanjutnya, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ini orang pilihannya, bukan orang dipanggil ini. Allah yang memberikan, Allah yang memperlengkapi orang-orang yang dipilihnya
yang hatinya ditemukan Tuhan ada firman Allah. Firman Allah itu akan memperlengkapi hidupnya. Ayat 28. Silakan jemaat Tuhan. 2, 3. Dan apa yang tidak terpandang yang hina bagi dunia Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipikirkan untuk menyerahkan apa yang berarti. Nah, ini pilihan orang yang dipilih Allah. Makanya saudara, jangan hanya terpanggil, jadilah orang yang dipilih Allah. Tidak sulit kriteria orang yang dipilih Allah. Orang yang dipilih Allah, orang yang menyimpan firman Allah di hatinya. Amin. Gak ada kriteria mesti tinggi 175, kulit putih, hidung mancung, mata coklat. Enggak. Mesti bisa push up 1000 kali, lari 5 km. Enggak. Enggak itu kriteria. Adakah firman Tuhan di hati? Amin. Saudara, jadilah orang pilihan Allah. Biasanya kalau habis khotbah kita lagunya agak slow, karena kita nyanyi kita dipilih. Sekarang kita bangkit berdiri. Yang semangat tadinya, amin. Iya, kalau kita yang dipilih Tuhan semangat. Ayo, Anes. Aku pilih. Tepuk tangan. Segala bangsa kita dipilih. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan. Dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia, hanya bagi saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih. Saya dipilih jadi umatnya. Umatnya. Saya dipilih dan dikuduskan. Dan dikuduskannya. Hanya bagi Dia, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit? Bukan Allah pilih kasih, tapi ketika Allah melihat hati kita, kita tidak pantas dipilih. Kita tidak layak untuk hanya untuk mengucapkan nama Tuhan saja. Tuhan tidak ikhlas, Tuhan tidak rela. Jangan kecewa saudara-saudara. Tuhan tetap akan memakai standar firman-Nya. Allah tidak pernah melangkai firman-Nya sendiri, karena firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Siapa yang mau mengambil keputusan, Tuhan pilihlah. Hari ini aku janji, aku akan taruh firman-Mu di hatiku, karena itulah standar Tuhan memilih kita. Adakah engkau menaruh firman itu di dalam hatimu dan di dalam jiwa, sehingga engkau dipilih Allah?
Yang lemah dipilih, Allah memalukan yang kuat. Saya tidak berhak, hanya saudara yang berhak menentukan dengan apa engkau akan mengisi hati. Saya hanya bisa berdoa, kiranya Tuhan membuka dan menggerakkan hati jemaat-Mu, supaya mereka memiliki kerinduan haus akan firman, supaya mereka memiliki kerinduan lapar akan firman. Biarlah firman Allah ini tertanam masuk ke dalam setiap hati dan jiwa, agar ketika Allah memilih kami bukan karena cakap, bukan karena gagah dan perawakan, tapi karena Engkau melihat bahwa di hati kami menyimpan janji-janji-Mu. Diberkatilah orang yang menaruh firman Tuhan di dalam hatinya. Diberkatilah orang yang menerima firman Tuhan di dalam jiwanya. Diberkatilah oleh Tuhan yang menyimpan firman Allah itu menjadi terang hidupnya. Diberkatilah oleh Tuhan yang mendengar firman Tuhan dan menghasilkan iman di dalam hatinya. Haleluya. Amin.